Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Mahyuni SPD, guru SMA Negeri 1 Kota Tanjung Balai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan. Dengan model pembelajaran problem-based learning pada materi permutasi di kelas 12. Ini adalah kartu ujian saya. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan proses pembelajaran saya di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ketua kelas. Bersiap. Mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu wajib nasional dipandu oleh Kalin. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Terima kasih, Calin. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Nak. Silakan duduk. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Ke Sekretaris, Kak Bella, adakah yang tidak masuk hari ini, Nak? Oh, alhamdulillah semua hadir ya. Sehat-sehat semua ya. Iya. Oke, Nak Ibu. Untuk semangat kita belajar pada pagi hari ini, ya kan? Coba lihat dulu lacinya, kursinya, apakah sudah rapi dan tidak ada sampah di sekelilingnya? Tidak. Perhatikan dulu, Nak Ibu. Sudah bersih semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar baik, Bu. Iya. Anak ibu sekalian, materi kita hari ini adalah tentang permutasi. Nah, permutasi ini adalah bagian dari kaidah pencacahan yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu minggu lalu kita pelajari tentang apa? Aturan penjumlahan dan aturan pergantian. Apakah anak ibu semua sudah membaca modul ajar yang sudah ibu kirim melalui grup WA? Oke, kalau sudah terima kasih. Sebelum kita lebih jauh lagi untuk mengetahui permutasi ini, coba lihat dulu. Ibu punya sebuah video manfaat daripada pembelajaran permutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Mahyuni dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan pada aturan permutasi. Apakah kalian sudah mengetahui aturan permutasi?
Nah, jika belum, silahkan simak video ini ya. Anda semua pasti sudah memiliki handphone yang saat ini sudah menjadi kebutuhan buat Anda semua. Semua handphone yang kalian miliki pasti memiliki sistem keamanan untuk membuka handphone kalian. Seperti menggunakan pola bentuk buku yang terdiri dari titik yang dimulai dari titik 1, 4, 7, 8, 9, 6 sampai berakhir di titik 3. Apakah sama pola yang berbentuk huruf juga tetapi dimulai dari angka 3, 6, 9, 8, 7, 4 dan berakhir di titik 1. Nah, kemungkinan ada berapa banyak pola yang dibentuk apabila kita buat dari titik dan membentuk huruf. Masalah ini dapat kita selesaikan dengan aturan permutasi. Dari ilustrasi di atas, sudah dapatkah Anda bayangkan apa itu permutasi? Untuk lebih jelasnya, ikuti pembelajaran ini ya dengan sesama dan kerjakan KKPD dengan serius. Oke anak ibu, nah dari video tadi itu kan sekarang ini kalian sudah memiliki handphone, semua punya handphone ya kan? Nah dan semua punya kode keamanan. Bagaimana supaya orang lain tidak bisa dengan mudah membuka handphone kalian. Selain masalah yang disampaikan pada video tersebut, apalagi kira-kira yang masalahnya sama dengan permasalahan tersebut? Siapa yang bisa berikan contoh? Saya, Bu. Ya, Tama? Plat nomor kendaraan, Bu. Plat nomor kendaraan. Apakah ada yang sama? Tidak. Berbeda ya? Ada lagi yang lain? Iya, silakan Zikri. Nomor handphone. Nggak ada yang sama nomor handphone ya? Bagus, Zikri ya. Ada lagi yang lain, Nakku? Pin ATM, Bella. Bagus. Ada lagi? Iya, semua jawabannya bagus ya, anak ibu ya. Itu juga merupakan contoh-contoh yang tidak bisa kita dengan mudah mengetahui, ya kan, susunan angka-angkanya, susunan huruf-hurufnya dengan mudah ya kan, Nak. Lanjut ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita baca. Ayo, yang pertama apa, Nakku? Menunjukkan kebiasaan dan disiplin dengan baik. Ya, lanjut. Menganalisis aturan pencacahan permutasi melalui masalah kontekstual dengan benar. Lanjut. Menyelesaikan masalah kontekstual dengan persentase yang berkaitan dengan kaidah pencacahan atau permutasi dengan benar. Iya, nah anak ibu karena fokusnya kita hari ini hanya permasalahan permutasi, jadi kita permutasi yang kita bahas ya. Nah, di sini ibu memodelkan model pembelajaran yang ibu gunakan adalah problem based learning, ya. Nah, di sini juga ibu akan melakukan penilaian selama kita melakukan kegiatan pembelajaran ini. Ibu ada melakukan penilaian yang pertama penilaian sikap, kemudian keterampilan, kemudian pengetahuan. Iya. Nah, dari mana saja nanti ibu melakukan penilaian ini? Dalam kegiatan pembelajaran akan dikasih tahu ya, Nakku. Lanjut. Nah, apa-apa saja rencana kegiatan kita pada hari ini, yaitu pertama tes, kemudian diskusi, kemudian hostes. Ingat ya, inilah rencana kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk pretestnya, ibu menggunakan aplikasi Jamboard. Soal yang kalian jawab itu menggunakan Jamboard ya. Nah, Jamboardnya sudah dikirim melalui grup WA. Sudah? Bisa kerjakannya, nggak ada kendala kah? Jangan lupa ya, buat namanya di atas jawaban kawannya biar nampak semua. Ya kan, bisa Nakku?
Sudah ya? Oke. Berapa jawaban nomor 1, nakku? 120. 120. Ini yang mencoret-coret dindingnya ini, tolong dibersihkan, nakku. Mari kita lihat hasilnya ya. Ini dia ya. Ini jawaban dari kawan-kawannya, yo. Ini soal yang pertama ya kan? Oke, soal keduanya. Ya, semuanya sudah menjawab ya. Luar biasa. Semangat semuanya, anak ibu. Nah, kemarin kita ada mengadakan kompetisi ya kan, nak? Ada, Bu. Pemilihan putra-putri semansa. Benarkah? Benar, Bu. Ya, yaitu ada kategori untuk apa, nakku? Putri wisata, pariwisata, kemudian putri pendidikan. Nah, di sini ada 3 orang peserta, yaitu Alia, Bella, dan Calin. Dan hanya ada disediakan 2 posisi pemenang, yaitu untuk putri pariwisata dan putri pendidikan. Ada berapa kemungkinan pasangan pemenang dari kedua posisi itu? Kira-kira nih, siapa yang bisa membayangkan, oh jawabannya sekian, Bu, gitu. Kemungkinan posisi pemenangnya. Ada yang bisa? Renata bisa, nakku? Atau ada yang ingin dipertanyakan dari permasalahan ini, nakku? Ada yang mau tanyakan? Gimana coba? Apa yang mau tanyakan itu? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Untuk ketiga peserta ini, apakah urutannya ini harus sama atau boleh beda, Bu? Iya. Bagaimana ini ya, kan, nak? Artinya apakah kalau pemenangnya itu Bella dengan Calin, apakah sama dengan Bella dengan Calin dengan Bella. Cuman anakku, Bella dengan Calin atau Calin dengan Bella? Sama itu? Beda. Nah, iya ya. Untuk lebih pahamnya bagaimana cerita permutasi permasalahan ini, mari sama-sama anak ibu. Di sini ibu sudah menyiapkan nama-nama kelompoknya, ya kan, nak? Nanti kamu bergabung dengan keluarga barunya sesuai dengan nama yang ada kelompok. Sebelum itu, supaya lebih semangat, ayo semuanya berdiri. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Berdirinya di luar, nak. Atau supaya lebih leluasa, sudah mejanya ini digabungkan di sana. Jadi biar kita di tengah. Diangkat, jangan digeser. Diangkat, jangan digeser. Geser ke depan. Oke, dengarkan apa mainnya. Sekarang kusut dulu putar kawannya. Kusut, jangan putar kali ya. Oke, stop. Balik kanan. Ya, kusut lagi kawannya. Gantian. Iya, ya. Oke, sudah. Balik kanan kembali. Dengar instruksi saya. Kalau saya bilang maju, maju. Kalau maju berapa kali? 2. Dan jangan lepaskan pundak kawannya. Berarti harus jangan lompat. Iya. Oke. Maju. Kiri. Kanan. Mundur. Maju. Oke. Belum sampai di situ. Sekarang saya sebutkan, kamu lakukan kebalikannya. Habis. Jadi biar lebih gampang kalau bilang maju, kamu buat mundur. Kamu ucapkan biar kamu jangan lupa. Oke. Dengar? Pahamkah? Mundur. Maju. Ya. Kiri maju. Sampai nggak mau
Mundur, mundur kiri. Next ya. Maju, maju, kiri, kanan. Kereta bilang masih lari-lari dari jalur, nggak ada yang lurus. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Coba dulu lihat gerbong mana ini yang lari dari jalur. Ya. Gerbong mana yang lari dari jalur ya? Masih semangat? Mundur, mundur, kanan, kanan, kiri. Ayo jujur. Kereta api perempuan kah atau kereta api laki-laki yang selalu salah? Laki-laki yang kurang fokus? Terima kasih. Ayo silakan naik untuk kelompoknya. Kelompoknya, yang dapat kawan-kawan kelompok. Di sini Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk tiap kelompok yang akan kalian selesaikan semua permasalahan yang ada di sini. Sudah? Lakukan secara berkelompok, baca aturan mainnya. Apa-apa yang diminta dikerjakan secara bersama. Sudah? Nantinya kalian akan melakukan presentasi ke depan, tapi nggak usah rame-rame, cukup satu orang yang tampil. Teman-temannya yang lain mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Paham anak Ibu? Oke. Ketua kelas, silakan nak bagikan kelompok apanya LKP dengan aku. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan ke Ibu ya. Terima kasih teman. Kurang nakku? Oke, berapa lagi nak? Pas. Dengarkan arahan Ibu nakku. Seluruh soal wajib dijawab. Tapi yang nanti kamu presentasikan hanya soal yang Ibu tunjuk saja. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4 itu persentasenya soal nomor 1. Untuk kelompok 2 dan kelompok 5 itu persentasenya soal nomor 2. Untuk kelompok 3 dan kelompok 6 itu persentasenya soal nomor 3 ya. Selanjutnya, jawaban kalian ini kan nanti LKPD-nya Ibu kumpul. Jadi, hal yang kamu anggap penting tulislah di buku catatanmu sebagai pertinggal. Pahamkah? Oke, silahkan bekerja. Apa Salin? Ya, apa nak? Ibu, dalam permasalahan 3 ini juga memperhatikan urutannya. Iya, di sini kan nak, satu orang itu harusnya duduk. Jadi yang lainnya mengambil posisi yang mana? Oke ya. Ada pertanyaan nak? Bagaimana bisa? Kan jawabannya di sini ya, jawabannya tetap kamu jawab di LKPD, tapi yang kamu rasa penting itu kamu tulis di buku sebagai pertinggal. Ya nanti kan karena LKPD-nya bakal Ibu kumpul. Kalau nggak tahu tanya dulu kawannya, apakah kawannya bisa menjelaskan. Kalau kawannya tidak bisa menjelaskan, boleh tanyakan ke Ibu langsung ya nak.
sekretaris itu si Umay, apakah sama dengan Bismar ketua, wakil ketuanya si Umay, sekretaris si Ojil, sama nggak? Nah, jadi bagaimana? Jadi bagaimana coba? Ketuanya Umay, Iya. ketuanya Ozil, wakil ketuanya Bismar, Iya. Boleh. Sehingga kamu masih menemukan akhir rumus itu seperti apa? Ya kan, Nak? Pahamkah? Oke, silakan lanjutkan. Kedua yang sama. Iya. Sudah sayang kelompok 4 aman? Oke. Kelompok aman? Oke. Semua sudah selesai? Oke. Nah, untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh kelompok 4. Oke, maju kelompok 4. Silakan, Nak. Siapa yang maju? Silakan, Nakku. Tetap aktif ya, karena pada pembelajaran berkelompok ini penilaian sikapnya, penilaian keterampilannya Ibu nilai ya. Silakan, Nakku. Mau di mana? Sebelah sana aja ya. Oh ya. ininya kami tulis dalam tulisan. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Mari kita saksikan kelompok 4 mempresentasikan hasil kerjanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Kesha, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada permasalahan pertama dengan soal yaitu kelas 12 IPA 3 di SMA Negeri 1 Tanjung Balai akan memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris dari calon yang bernama Bismar, Ozil, dan Umay. Tentukan semua kemungkinan susunan kepengurusan dari nama-nama di atas. Kemungkinan yang kami dapat setelah berdiskusi yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Kemungkinan yang pertama, ketua Bismar, wakil ketua Ozil, dan sekretaris Umay. Kemungkinan yang kedua, ketua Ozil, wakil ketua Umay, dan sekretaris Bismar. Kemungkinan yang ketiga, ketua Umay, wakil ketua Bismar, dan sekretaris Ozil. Kemungkinan yang keempat, ketua Bismar, wakil ketua Umay, dan sekretaris Ozil. Kemungkinan yang kelima, ketua Ozil, wakil ketua Bismar, dan sekretaris Umay. Dan kemungkinan terakhir yang kami dapat yaitu kemungkinan keenam dengan ketua Umay, wakil ketua Ozil, dan sekretaris Bismar. Dari susunan kemungkinan ini, ada 6 kemungkinan yang kami dapat dan memiliki kesimpulan yaitu PR unsur dari N yaitu
N faktorial per N kurang R faktorial dengan N 3, yaitu yaitu 3 kandidat tadi, dan R-nya 3, yaitu Bismar, Ozil, dan Umay. Sehingga P-nya sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial. Jadi banyak semua kemungkinan yang kami temukan adalah sama dengan permutasi yang kami temukan. Sekian presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hapus dulu untuk Bapak. Terima kasih anakku. Ya, silakan duduk nak. Silakan duduk. Ada yang ingin menanggapi? Kelompok 1 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 4. Silakan anak ibu. Indah ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Indah Permatasari. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan berapakah hasil permutasinya jika bertambah 1 orang calonnya dan juga kepengurusannya 1 orang, misalnya bendahara. Sekian, terima kasih. Oke. Langsung dijawab Bang Lutan ya. Nah, dari pertanyaan tadi, maka kami bisa simpulkan bahwa bertambahnya 1 menjadi N menjadi 4 dan anggota menjadi 4 juga. Dan kami bisa dapatkan dari rumus P sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan kami hasil mendapatkan 24 cara untuk mendapatkan hasilnya. Kemungkinannya dapat menjadi 24. Terima kasih. Selanjutnya, untuk soal yang kedua akan diselesaikan oleh Kelompok 2, Bu. kelompok 2? Iya, Bu. Oke, silakan Bang Ibnu. Nah, jadi dari soal LKPD kami, analisislah semua kemungkinan susunan huruf dari kata bobo dan tentukan banyaknya. Yang pertama itu, kita bisa menyusun dengan huruf B pertama, dan kemudian diselangi huruf O, ketiga huruf B dan O, di bobo. Dan kemudian yang untuk urutan kedua, kita bisa menyusunnya dengan huruf O-nya di nomor 2 dan nomor 3, dan huruf B-nya di nomor 4, menjadi B-O-O-B. Dan di susunan ketiga, kita bisa menyusun huruf B di nomor 2 dan huruf O-nya di nomor 3 dan nomor 4, yaitu BBOO. Dan di susunan yang keempat, kemudian keempat, yang pertama huruf O-nya kita buat di awal, kemudian B-nya nomor 2 dan nomor 3, dan di nomor keempat kita buat nomor O, jadi OBBO. Dan kemungkinan kelima, O dibuat di huruf pertama dan huruf kedua adalah B, huruf ketiga O, dan huruf keempat adalah B, maka bisa kita susun menjadi OB. Dan yang keenam, huruf pertama dan huruf kedua kita ganti yang sebelumnya huruf B kita buat menjadi huruf O, dan huruf ketiga dan huruf keempat dibuat menjadi huruf BB, menjadi OOBB. Nah, jadi kemungkinan dari soal tersebut adalah 6 kemungkinan. Dari LKPD dapat menyimpulkan N untuk mengetahui unsur K1, K2, dan K3. Unsur yang sama disebut dengan permutasi, dengan unsur yang sama dirumuskan dengan PN K1 kali K2. K1 adalah huruf pertama yang sama dan K2 adalah huruf kedua yang sama. Di sini kan ada bobo, ada 4 huruf, maka N-nya adalah 4. Huruf pertama yang sama adalah B, B-nya ada 2, maka K1-nya adalah 2. Kemudian K2-nya adalah O. O memiliki huruf yang sama, yaitu sebanyak 2. Maka P4 2 kali 2 sama dengan 4 faktorial adalah jumlah N-nya, banyaknya, per 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 2 faktorial ini kan sama dengan 2 kali 1 nih. Jadi, 2 faktorial dengan yang di bawah kita coret menjadi 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi, antara rumus dari LKPD dan kemungkinan disusun ada jawabannya adalah 6. Oke, terima kasih untuk kelompok dulu. Terima kasih Bang Ibnu. Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Dana sebagai perwakilan kelompok 5. Saya ingin bertanya,
Nah, kebetulan itu pada soal di depan kata Bobo memiliki dua huruf yang sama, yaitu dua huruf B dan dua huruf O. Sehingga tidak ada data huruf yang tunggal. Bagaimana dengan huruf yang tunggal? Misalkan kata pendidikan, bagaimana huruf tunggalnya? Terima kasih. Oke, beri hapus dulu untuk kelompok 5 ya. Untuk huruf yang tunggal pada kata pendidikan kan ada P, E, K, dan I. K, dan A. Itu hitungannya 1. Jadi jika kalau huruf 1 yang difaktorialkan itu hasilnya juga 1. Jadi angka 1 dikalikan dengan bilangannya itu sendiri, hasilnya 1. Maka dia nggak masuk ke dalam rumus, yang dimasukkan hanya huruf yang sama dan lebih dari 1. Oke. Paham maksudnya? Oke, terima kasih Kak Melika. Biar Ibu bantu jelaskan ya anakku. Kalau dia hurufnya banyak yang sama, ya kan nak, kemudian ada yang dia tidak ada kawannya. Kalau kata Bobo tadi kan B-nya 2, E-nya 2. Kalau kata apa tadi nak? Pendidikan. Ada nggak yang 1? Ada. Berarti dia 1 faktorial. 1 faktorial hasilnya 1. Bilangan 1 dikalikan dengan bilangan apapun jawabannya bilangan sendiri. Sudah. Pendidikan. P-nya 1. Kemudian E-nya 1. Kemudian K-nya 1. apa dulu? N dulu ya. N-nya ada 2. N-nya 2. Kemudian D ada 2. apa naku? D-nya ada 2. D-nya ada 2. Lanjut. I-nya ada I-nya ada 2. Sudah berapa unsur itu yang sama? 3. Apa lagi? Saya 1. 1. A-nya 1. A-nya 1. Berarti kan cuma 3 huruf yang ada yang dia berkawan, yaitu huruf N, D, I. Berarti 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. P-nya Bu? Iya 1. 1 faktorial berapa? 1. Paham kah? Beri hapus dulu untuk kelompok 5 dan kelompok 2. Oke. Anak ibu sekalian, semua soal sudah diselesaikan. Sudah dijawab semuanya nakku. Oke. Ketua kelas kumpulkan LKPD-nya nak. Terima kasih Bang. Nah sekarang kembali ke posisinya yang tadi. Baik anak ibu, setelah kita melakukan presentasi tadi, di sini kita langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dari pembelajaran kita yang telah kita lakukan, siapa nih yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Jikri, apa anakku? Dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, saya dapat memberikan kesimpulan bahwasanya permutasi itu adalah menyusun kembali suatu kumpulan data dalam urutan yang berbeda dari susunan yang semula. Iya, beri hapus dulu Jikri. Ini dia nak. Bahwa permutasi itu memperhatikan urutan. Makanya pada permasalahan di awal tadi yang Ibu berikan untuk pemilihan putri semansa, ya kan nak? Yaitu putri pariwisata dengan putri pendidikan, antara Calin dengan Bella tidak sama dengan Bella dengan Calin. Karena posisinya diperhatikan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Gimana? Iya. Akan kalian refleksikan pada Google Form yang Ibu kirim di grup WA. Silahkan isi pertanyaannya dengan jujur. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pelajaran? Linknya sudah Ibu kirimkan ya nak. Itu di grup WA ya nak. Silahkan dijawab pertanyaan demi pertanyaan. Sudah masuk linknya? Sudah Bu. Ya, isi pertanyaannya ya. Ibu sudah menemukan untuk kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok 2.
Ya. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Dan ini penilaian pengetahuan ya nak ya. Di sini kalian tuliskan bagaimana menjawab soal yang betul. Diketahui apa, ditanya apa, ya. Cara menjawab soalnya juga Ibu periksa. Merupakan penilaian keterampilan juga. Bismillah. Oke anak ibu, sudah siap? Oke, silahkan kumpulkan nak tugasnya nak. Silahkan kumpulkan tugasnya. Semua rangkaian rencana pembelajaran sudah kita selesaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa baca bukunya, baca nanti modul yang akan ibu kirim dari grup WA untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang kombinasi. Ya, terima kasih untuk hari ini nak, kalian luar biasa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kalian, Bang Yardan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.